Di dunia yang penuh dengan teka-teki dan misteri, ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah benar kehilangan itu hanya sebuah akhir? Atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat oleh mata kita? Di sebuah desa terpencil yang terisolasi oleh hutan lebat, seorang anak kecil hilang tanpa jejak, meninggalkan rasa penasaran dan ketakutan yang tak terungkapkan. Dan setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan biasa. Di ujung dunia yang jauh dari keramaian kota, terletak sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Desa itu bernama Desa Cindelaras, sebuah tempat yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Di sana, hidup keluarga Sulastri, sebuah keluarga sederhana namun penuh kasih. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak perempuan yang ceria bernama Maya. Maya, yang berusia 8 tahun, adalah anak yang sangat aktif. Rambutnya hitam panjang dan selalu diikat dengan pita berwarna cerah. Matanya berbinar seperti bintang. Dan senyumnya selalu membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Maya selalu penuh energi dan senang menjelajahi hutan di sekitar desa, mencari bunga liar, atau berbicara dengan teman-teman hayalannya. Ia tidak pernah takut berjalan jauh, karena ia merasa seperti sudah mengenal setiap sudut hutan itu. Pada suatu sore yang cerah, saat matahari mulai merendah di langit, Maya meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain di hutan. "Mama, aku akan kembali sebelum gelap, kok," kata Maya dengan riang sambil melambai pergi. Sulastri, yang selalu cemas namun tidak ingin membatasi kebebasan putrinya, mengangguk dan mengingatkannya. "Jangan sampai malam, ya, Maya, hati-hati." Namun, saat matahari benar-benar tenggelam dan langit mulai gelap, Maya tak kunjung pulang. Hati Sulastri mulai dipenuhi rasa cemas. Ia berpikir, mungkin Maya sedang asik bermain. Atau bahkan mungkin terlambat sedikit. Namun, waktu terus berlalu. Dan semakin malam, rasa khawatir Sulastri semakin menjadi. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk mencari Maya. "Sulastri, ada apa?" tanya suaminya, Darto. Saat melihat istrinya, tergesa-gesa mencari-cari di halaman depan rumah. "Maya, dia belum pulang. Aku akan pergi mencarinya," jawab Sulastri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Darto, meskipun sedikit terkejut, segera mengajak beberapa tetangga untuk mencari. Mereka menyusuri jalan setapak yang menuju hutan, memanggil-manggil nama Maya, berharap mendengar suara langkah kecil putri mereka yang ceria. Namun, meski mereka terus mencari hingga tengah malam, tidak ada tanda-tanda Maya. Suara hutan yang biasanya menemani malam tiba-tiba menjadi sunyi, seolah menghormati rasa kehilangan yang begitu mendalam. Keesokan harinya, setelah pencarian yang tak membuahkan hasil, Sulastri tak bisa lagi menahan kesedihannya. Bahkan pihak berwajib yang datang pun tidak menemukan apapun selain kebingungannya. Maya seolah menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Desas-desus pun mulai menyebar di desa. Tetapi meskipun pencarian terus berlanjut selama berhari-hari, tak ada seorang pun yang melihat atau mendengar apapun tentang Maya. Keluarga Sulastri tak tahu harus berbuat apa lagi, hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan tanpa kabar, dan dengan hati yang hancur, keluarga Sulastri mulai menerima kenyataan bahwa Maya mungkin takkan pernah kembali. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak bisa terus mencari, karena pencarian itu sudah terasa sia-sia. Kehilangan itu begitu mendalam, dan rumah yang dulunya ceria dan penuh tawa kini terasa begitu sunyi. Namun, sebuah perasaan aneh mulai menghantui keluarga Sulastri. Setiap malam, meski Sulastri mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kecil yang terdengar di lorong rumah. Suara itu seperti langkah kaki seorang anak kecil yang ringan, seperti Maya yang sedang berjalan ke kamarnya. Awalnya, Sulastri berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, semakin malam, suara itu semakin nyata. Pada suatu malam yang gelap dan angin yang bertiup kencang, suara langkah itu semakin mendekat. Sulastri tak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Dengan hati yang berdebar, ia keluar dari kamarnya, menyusuri lorong yang gelap menuju kamar Maya. Langkah-langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Saat ia tiba di depan pintu kamar Maya, ia mendengar suara lirih, suara yang sudah lama hilang, suara putrinya yang ia rindukan. "Mama,
Suara itu terdengar sangat lemah, hampir tidak terdengar. Mama, aku ingin pulang. Dengan tangan gemetar, Sulastri membuka pintu kamar Maya. Begitu pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di pojok kamar, berdiri seorang anak kecil, berpakaian putih seperti yang biasa dipakai Maya, namun ada yang sangat aneh. Wajah anak itu pucat, matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang menghisap seluruh cahaya. Itu bukan Maya yang ia kenal, itu sesuatu yang lain. Sosok itu berbalik perlahan, dan saat Sulastri menatapnya, hatinya seperti tertimpa batu besar. Maya, tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan kosong, seolah tidak melihatnya sama sekali. Sulastri merasa seluruh tubuhnya membeku, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ia mundur langkah demi langkah, sampai akhirnya sosok itu menghilang, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Ruangan itu kembali sunyi, dan suara langkah kecil itu pun berhenti seketika. Namun, malam berikutnya, suara langkah itu kembali terdengar. Bahkan kali ini, suaranya terdengar semakin keras, semakin jelas. Tidak hanya di kamar Maya, tetapi di seluruh rumah. Sulastri tak bisa lagi tidur, dan ketakutannya semakin menjadi. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu muncul lagi, semakin jelas, semakin nyata. Ini bukan Maya, tetapi sosok lain yang menyerupai anaknya. Entah roh, atau sesuatu yang lebih jahat. Berbulan-bulan berlalu, dan meskipun rasa takut menyelubungi hatinya, Sulastri merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Desas-desus di desa mulai berbicara tentang kutukan yang pernah ada di desa itu. Tentang roh-roh yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa rumah mereka terkutuk karena masa lalu yang kelam. Ada yang percaya bahwa Maya tidak pernah benar-benar pergi, tetapi terjebak dalam dunia lain, dunia yang lebih gelap, dan arwahnya terus mencari jalan pulang. Sulastri yang semakin putus asa, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi seorang dukun yang terkenal di daerah tersebut, Ki Surya, yang katanya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Dukun itu datang ke rumah mereka, membawa berbagai alat untuk melakukan ritual yang dapat membebaskan arwah Maya yang terperangkap. Ki Surya memulai ritual di tengah malam yang sunyi, dengan lilin yang menyala dan dupa yang mengepul. Ia mulai membacakan mantra-mantra kuno, mencoba membuka komunikasi dengan roh yang terperangkap. Maya, suara dukun itu bergema di ruangan yang gelap. Kembalilah kepada ibumu. Jangan terjebak lagi di dunia ini. Tiba-tiba, suara langkah kecil itu terdengar lagi. Sulastri menahan napas, hatinya berdegup kencang. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Di dalam cahaya lilin yang remang, Sulastri melihat sosok Maya. Namun wajahnya sangat berbeda. Wajah itu tidak lagi tampak ceria, tetapi penuh dengan kesedihan yang mendalam. Mama, aku ingin pulang. Suara itu terdengar penuh dengan penderitaan. Dukun itu menjelaskan bahwa arwah Maya terperangkap antara dunia yang satu dan dunia lainnya, karena sebuah kutukan yang tidak diketahui oleh keluarga Sulastri. Kutukan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, melibatkan roh anak-anak yang hilang dan terjebak di dunia ini. Untuk membebaskan Maya, Sulastri harus melakukan ritual yang terakhir. Sebuah pengorbanan yang akan membebaskan arwah putrinya. Dengan hati yang berat, Sulastri melaksanakan ritual tersebut. Ia memeluk bayangan kecil itu dengan penuh kasih sayang. Berbisik di telinganya, Maya, kamu sudah boleh pergi. Mama ikhlas, pergilah dengan damai. Dengan sebuah hembusan angin yang kencang, bayangan itu perlahan menghilang. Dan suara langkah kecil itu akhirnya berhenti. Keheningan kembali meliputi rumah itu. Dan meskipun rasa kehilangan masih ada, Sulastri merasa sedikit lega, karena Maya akhirnya bisa pergi dengan damai. Namun, meskipun Maya tidak lagi terjebak di rumah itu, terkadang, di malam yang sunyi, Sulastri merasa ada kehadiran yang lembut, sebuah angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya, dan ia tahu bahwa, meskipun Maya tidak lagi ada di dunia ini, arwahnya selalu bersama.